Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden Gadungan. Presiden Gadungan adalah terjemahan dari fake presiden, bukan presiden sebenarnya. Ini bisa berarti presiden tidak kompeten, baik sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Ia bisa sebagai boneka yang dimainkan oleh orang, kelompok, atau kekuatan lain. Fake presiden dapat juga identik dengan presiden abal-abal. Presiden gadungan juga disebabkan delegitimasi jabatan berupa hilangnya kepercayaan rakyat. Keberadaan presiden dinilai hanya merepotkan. Rakyat menderita oleh perilaku politik presiden yang dianggap tak berkualitas dan tak memiliki sensitivitas. Hal seperti ini adalah efek dari orientasi yang hanya pada diri dan kroninya. Lalu, rakyat pun menjadi bulan-bulanan dari slogan yang hanya bernilai pencitraan. Presiden gadungan atau fake presiden adalah pemimpin yang ilegal. Keabsahan statusnya goyah. Sebagai contoh adalah kejutan kasus yang terbuka setelah disembunyikan 9 bulan. Putusan MA yang menyatakan pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Rontoklah dasar hukum penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Beberapa ahli atau loyalis presiden mengatakan putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tersebut tidak berlaku surut atau retroaktif. Karenanya tak berpengaruh pada putusan MK yang menolak gugatan Prabowo Sandi. Terhadap hal ini, tentu terus diperdalam dan masih bisa debat lanjutan. Indikatornya antara lain. Pertama, permohonan uji material Rahmawati CS terregister di Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2019. Artinya sebelum putusan MK 27 Juni 2019. Maknanya adalah permohonan uji material tersebut sangat berkaitan dengan Pilpres 2019. Bukan berdiri sendiri. Dalam permohonan pemohon pun juga disinggung konteks Pilpres 2019. Kedua, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan uji material pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut patut mengetahui dan menyadari bahwa uji material ini berkaitan dengan proses Pilpres 2019. Sehingga jika asas retroaktif tak bisa diberlakukan, putusan akan tegas mengatakan keberlakuan putusan untuk Pilpres yang akan datang, atau penafsiran argumentum a contrario. Ketiga, tafsir bahwa MK telah memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf, sehingga putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres, bisa keliru total. Masalah yang diputuskan MA adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikatnya pasal 3 ayat 7 PKPU, sedangkan pasal tersebut justru menjadi dasar hukum dari penetapan pasangan Jokowi Ma'ruf. Keempat, disembunyikannya putusan MA ini hingga 9 bulan adalah sebuah bukti bahwa putusan ini sangat berpengaruh pada keabsahan hasil Pilpres. Jika tidak, maka MA serta-merta akan mengupload atau mengumumkan kepada masyarakat demi kepastian hukum. Siapa pihak yang terlibat dalam penyembunyian atau penggelapan ini harus dituntut. Jadi di sini patut diduga kuat adanya skandal politik dan hukum yang sangat memalukan. Ada gaslighting dan ada corruption. Sinyal dari terkuaknya skandal besar. Yang jelas, putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 tersebut akan menjadi sebuah bukti bahwa kemenangan pasangan Jokowi Ma'ruf itu sebenarnya sangat bermasalah. Cacat politik dan cacat hukum. Bila DPR menangkap aspirasi rakyat yang mempermasalahkan kualitas dan legitimasi presiden, maka putusan MA tersebut dapat dijadikan dasar sebagai proses pemaksulan presiden. Putusan MA nomor 44 P/Hum/2019 itu dalam kaitan keabsahan pasangan Jokowi Ma'ruf bukanlah pelintiran, tapi suara hukum dari keadilan dan kebenaran. Sebagai hiburan, khususnya bagi para penjilat politik dan hukum, dihimbau untuk membaca bukunya Mark Green dan juga Ralph Nader yang berjudul Fake President: Decoding Trump's Gaslighting, Corruption, and General Bullshit.
Fake presiden tidak boleh dibiarkan, siapapun dan kapanpun, karenanya harus diakhiri. Megawati terjebak RUU HIP, Jokowi jatuh bulan Agustus. Pengamat sosial politik dan ekonomi Joko Edi Abdurrahman mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang terjebak oleh rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Menurutnya PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi untuk membiayai organisasi masyarakat atau ormas agar mendukung RUU HIP. Tapi kebangkrutan sekarang bahkan lebih dari kebangkrutan lagi. Akibatnya Megawati terjebak di RUU HIP ini. PDIP udah nggak punya duit, akibatnya tidak punya biaya untuk menyogok. Katanya dalam saluran YouTube Kabar Dari Kami TV Channel, Rabu 24 Juni. Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini adalah ormas Islam sudah bersatu, sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah. Belum lagi ditambah dengan desakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUU HIP. Dia mau nyogok ormas Islam itu bersatu sekarang. Kalau dulu sih bisa disogok, apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa yang jadi dalang di belakang RUU HIP ini. Itu nanti berujung makar, kena itu orang. Selain melihat kondisi PDIP, mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada bulan Agustus 2020. Sebab menurutnya kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Jatuhnya kalau tidak di kuartal 2, Q2 itu sekitar bulan 8. Jokowi jatuh karena Jokowi tak ada duit lagi. Memang Sri Mulyani bilang kuartal kedua ekonomi membaik. Dari mana itu? Sekarang bank mau kolaps semua? Begitu katanya. Dia juga mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan. Namun kata dia, hal itu hanya bertahan untuk 1 bulan. Dalam keadaan bangkrut, mereka masih mencoba bermain dramaturgi. Seolah-olah tidak ada apa-apa. Jokowi sekarang sedang menjaga supaya tidak ada orang kelaparan. Tapi bulan ini masihlah, tapi 2 bulan lagi, orang semua kelaparan, duitnya habis. Kalau habis, maka mulai menjarah. Kalau dibandingkan dengan 98 ini lebih seru. Karena krisis ini dari 2 sisi, demand dan supply. Sudah bangkrut. Begitu tutupnya. Meski pemerintah telah menegaskan agar DPR RI menunda untuk pembahasan rancangan undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila, tetap saja RUU ini menjadi polemik yang cukup panas. RUU HIP telah dianggap mendegradasikan harkat dan martabat Pancasila serta disebut sebagai upaya untuk melegalkan paham komunisme di Indonesia. Kini, tagar Indonesia Siap People Power pun trending di media sosial karena sudah lebih dari 27.000 cuitan menggunakan tagar tersebut. Tagar ini pun turut mendukung gerakan aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat. Dengan tajuk Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme, beberapa ormas yang menggelar aksi diantaranya seperti GNPF Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan juga FPI. Dalam poster tersebut, ormas melakukan aksinya di depan gedung DPR MPR pada Rabu kemarin, 24 Juni 2020 untuk meminta agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari prolegnas. Jika kritik dan saran sudah tidak digubris, maka solusi terbaik adalah revolusi. Begitu tulis akun @asrafatullah. Persiapkan jiwa dan patriot untuk NKRI, aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme. Timpal akun @ad3179. Sebelumnya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat juga telah menolak RUU HIP, diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadly Zon, yang mengatakan bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan pembahasan. Karena menurutnya saat ini kondisi negara sedang sulit dan RUU tersebut juga tidak punya urgensi sama sekali. Selain itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga menilai bahwa RUU HIP ini mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan juga ateistik. Dengan demikian, tidak ada pilihan umat Islam harus menolak RUU haluan ideologi Pancasila. Dan kalau mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya kita akan tanggung bersama. Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi. Begitu kata Anwar. MUI pun juga mewanti-wanti dan ia juga sudah mengatakan
meminta tolong kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah dan juga DPR tentang hal tersebut.